Pernahkah Anda merasa sudah bekerja sangat keras, gaji selalu naik setiap tahun, tapi entah kenapa saldo tabungan Anda rasanya jalan di tempat? Kita hidup di dunia yang terus-menerus membisikkan satu kebohongan besar, bahwa kesuksesan diukur dari seberapa banyak barang yang bisa kita kumpulkan dan pamerkan. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa barang-barang yang Anda beli untuk terlihat kaya justru adalah alasan utama mengapa Anda tidak pernah benar-benar menjadi kaya? Mari kita bongkar konsep tentang minimalisme keuangan. Ini bukan tentang hidup menderita di ruangan kosong yang membosankan, melainkan tentang sebuah strategi rasional untuk merebut kembali kendali atas kebebasan finansial Anda. Ilmu psikologi menyebut fenomena haus belanja ini sebagai efek Diderot, yang diambil dari nama filsuf asal Prancis. Intinya, satu pembelian barang baru seringkali memicu spiral konsumsi yang tidak berujung. Anda membeli sofa baru, tiba-tiba karpet lama terlihat kusam. Anda beli karpet, lalu meja tamu terasa tidak cocok. Anda terus membeli barang yang sebenarnya tidak Anda butuhkan, menggunakan uang yang mungkin belum Anda miliki, hanya untuk memuaskan rasa tidak puas yang diciptakan oleh industri periklanan. Secara biologis dan psikologis, kita terjebak dalam apa yang disebut oleh para peneliti sebagai hedonic treadmill. Berbagai jurnal ilmiah membuktikan bahwa lonjakan dopamin saat kita membeli barang baru itu sifatnya sangat sementara. Setelah beberapa minggu, otak kita beradaptasi, euforia kebahagiaan itu memudar, dan kita kembali merasa kosong, lalu mencari pelampiasan dengan membeli barang lain. Siklus ini menghancurkan kekayaan secara diam-diam. Sebuah studi komprehensif dari UCLA Center on Everyday Lives of Families menemukan fakta yang mengejutkan. Tingginya jumlah barang fisik di dalam rumah berbanding lurus dengan tingginya kadar hormon stres atau kortisol di dalam tubuh penghuninya. Barang-barang ini menyedot energi, waktu perawatan, dan tentu saja uang Anda. Ingatlah prinsip dasar ini. Setiap rupiah yang Anda ikat pada barang fisik yang nilainya terus menyusut adalah rupiah yang kehilangan potensinya untuk bekerja dan menghasilkan uang bagi Anda. Disinilah konsep minimalisme keuangan mengubah aturan main. Saat Anda berhenti membeli barang yang tidak memberi nilai tambah jangka panjang, Anda tiba-tiba memiliki surplus keuangan yang signifikan. Di dalam dunia ekonomi, ini terkait erat dengan opportunity cost atau biaya peluang. Mari kita gunakan matematika sederhana berdasarkan prinsip compound interest atau bunga majemuk. Bayangkan, Anda memotong pengeluaran konsumtif yang tidak perlu, seperti gadget yang belum butuh diganti, baju yang dibeli karena impulsif, atau biaya nongkrong yang berlebihan sebesar 1 juta rupiah saja setiap bulan. Alih-alih menumpuknya menjadi barang yang perlahan menjadi rongsokan di lemari, Anda menginvestasikan uang tersebut ke instrumen reksadana atau saham dengan rata-rata imbal hasil 10% per tahun. Dalam 10 tahun, uang itu bukan sekadar menjadi 120 juta, melainkan berkembang menjadi lebih dari 200 juta rupiah. Dalam 20 tahun, angkanya melampaui 700 juta. Anda tidak perlu bekerja lebih keras, Anda hanya perlu berhenti menyabotase proses penciptaan kekayaan Anda sendiri. Lebih jauh lagi, penelitian dari jurnal Psychological Science menunjukkan bahwa orang yang menghabiskan uangnya untuk pengalaman atau untuk membeli kebebasan waktu terbukti jauh lebih bahagia dan stabil secara mental dibandingkan mereka yang membelanjakannya untuk barang material. Minimalisme keuangan memfasilitasi hal ini. Memiliki lebih sedikit barang berarti tagihan asuransi lebih sedikit, beban utang pinjaman lebih sedikit, dan yang paling penting, rasa cemas yang jauh lebih sedikit. Orang kaya sejati tidak mengukur kekayaannya dari logo merek yang melekat di baju mereka, melainkan dari seberapa banyak opsi dan kebebasan waktu yang mereka miliki. Mereka fokus membeli aset yang menghasilkan uang, bukan liabilitas yang menguras dompet. Jadi, mulailah melihat sekeliling Anda hari ini. Tanyakan pada diri Anda sebelum mengeluarkan uang, apakah barang ini akan membawa saya lebih dekat ke kebebasan finansial atau justru mengikat saya lebih lama di meja kerja untuk membayar cicilannya?
Memiliki lebih sedikit bukanlah tentang hidup dalam kekurangan, melainkan tentang memberi ruang seluas-luasnya bagi kekayaan dan kebahagiaan yang sesungguhnya untuk tumbuh. Jika Anda tidak mengikuti jeda jajan, Anda mungkin tidak akan pernah melihat akun ini lagi. Tetapi jika Anda mengikuti selamat Anda bertumbuh setiap hari,